Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Tasbih Idul Fitri bersama saya Dr. Andes Junaidi Akbar, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tema tolak ukur keberhasilan puasa Ramadan. Jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, pertama sekali tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini, pada hari yang fitri ini, kembali kita dipertemukan Allah dalam acara Batam TV Bertasbih. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, tentu kami ingin menyampaikan ucapan yang paling indah pada hari ini. Ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan tema yang tadi sudah kami sebutkan, ya, karena ini barangkali sangat penting bagi kita. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita selama bulan suci Ramadan? Karena begini, kata para ulama, bahkan kata para cendekia, Ramadan itu merupakan bulan tarbiyah, atau orang-orang motivasi menyebut dengan motivator, menyebut dengan Ramadan itu training center. Ramadan itu adalah bulan pemusatan latihan bagi kita. Banyak sekali yang sudah kita peroleh di dalam bulan Ramadan, baik prestasi ibadah, mungkin juga prestasi ruhaniyah, keimanan kita, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun dari sisi lain, kita juga telah memperoleh bagaimana nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebersamaan yang kita wujudkan selama bulan Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mengukur sejauh mana keimanan kita itu meningkat, ketakwaan kita itu terus bertambah. Karena kita tahu bahwa puasa Ramadan itu, kata Allah dalam Al-Quran, di awal-awal Ramadan selalu ayat ini dibacakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan dalam hadis Nabi pun ditegaskan,
Ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan, apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan yang tinggi kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan dapat satu piagam dari Allah, yaitu pengampunan dosa-dosanya yang berlalu. Walaupun ada yang ulama mengatakan selama dia tidak berbuat al-kabir, dosa-dosa besar. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini ingin kita ungkap satu pendapat dari Imam Ali karamallahu wajah. Beliau mengungkapkan apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi tolak ukur meningkatnya iman dan bertambahnya takwa kita dengan latihan Ramadan tadi. Yang pertama, kata Imam Ali, harus tumbuh dalam diri kita, harus lahir dari diri kita, namanya al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah yang maha segala-galanya. Hari ini yang perlu kita tumbuhkan. Insya Allah dengan latihan selama Ramadan, kita dilatih untuk dekat dengan Allah. Kita dilatih untuk berhati-hati melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus ditumbuhkan. Jadi tolak ukur yang pertama keberhasilan Ramadan kita itu ialah al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah dalam diri kita. Hari ini kita lihat, mohon maaf para pemirsa TV, Batam TV, banyak kita lihat hari ini orang-orang di tengah-tengah masyarakat kita ini tidak ada lagi rasa takut dia melanggar aturan Allah. Tidak ada lagi rasa khauf meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Kenapa bisa? Karena al-khauf itu sudah mulai hilang. Jadi kalau al-khawfu minal jalil itu sudah hilang, ini sangat berbahaya. Inilah yang ditumbuhkan. Latihan-latihan Ramadan kembali menumbuhkan dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Makanya Rasulullah menyerukan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'a sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqi hasanin. Kata Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketika engkau berada di tempat yang ramai, ingat Allah bersamamu. Ketika engkau sendirian, Allah pun melihat dan memperhatikanmu. Inilah yang harus kita miliki, al-khawfu minal jalil, sehingga kita tidak berbuat semena-mena, sesuka hati kita, seenaknya meninggalkan perintah Allah, seenaknya melakukan larangan-larangan Allah. Kalau istilah orang-orang kita, banyak di antara kita hari ini mungkin, maaf ya, H3S, halal haram hantam saja, atau H3T, halal haram antam terus. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Ada rasa takut kepada Allah, karena Allah itu maha melihat, maha mencatat, maha mengetahui kita. Ini tolak ukur yang pertama keberhasilan Ramadan kita setelah Idul Fitri. Yang kedua, kata Imam Ali, apa tolak ukur keberhasilan dan meningkatnya takwa kita? Kata Imam Ali, yang kedua ialah al-amalu bitanzil. Dia mampu beramal, mampu berbuat baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi amalnya meningkat, ibadahnya bertambah. Karena memang frekuensi ibadah kita selama Ramadan, ya, sadar atau tidak, diakui apapun tidak, jauh meningkat. Ya. Misalnya sholat kita itu lebih teratur dalam Ramadan. Sholat sunat kita setiap malam kita tarawih, setiap malam kita witir, setiap malam kita sahur. Sahur itu tidak hanya makan, tapi juga beribadah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
dengan tolak ukur al-amalu bitanzil, meningkatnya amal ibadah kita. Jangan sampai kita berbuat yang ironis ya. Ada juga orang ketika Idul Fitri ke masjidnya rajin, sholat berjamaahnya tekun, baca Al-Qur'annya tetap selalu, berzikir berdoanya luar biasa. Tapi pas Idul Fitri datang, itu sajadah dilipat, mukena ditutup, sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Nah, ini kan keliru, tidak benar. Yang benar itu apa? Meningkat ibadahnya, meningkat amaliyahnya, meningkat pengamalannya dalam agamanya. Ini namanya al-amalu bitanzil, meningkat amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Ramadan itu tidak bernilai hampa dalam kehidupan kita, tapi betul-betul bernilai yang positif, sehingga ada peningkatan-peningkatan. Ketika ada peningkatan itulah orang-orang yang bertakwa itu termasuk orang-orang yang beruntung. Ini pesan Imam Ali yang kedua. Ada pesan yang ketiga yang lebih indah lagi. Kata beliau, kunci atau tolak ukur dari keberhasilan Ramadan kita itu ialah ar-ridha bil qalil. Ridholah kepada Allah. Hidup yang paling kita harapkan ialah ridho. Makanya puncak dari ilmu tauhid itu, puncak dari akidah dan keimanan itu ialah ridho. Kalau sudah ridho, maka hidup ini akan lebih tenang. Makanya orang yang ridho itu dia selalu qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang diberikan Allah. Dia selalu bersyukur, artinya selalu merasa kaya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang yang miskin itu ialah orang yang hidupnya terus-menerus merasa kurang. Walaupun hartanya berlimpah, tapi merasa kurang aja terus. Toh ada kadang-kadang dalam kehidupan kita bermasyarakat, para pemirsa sekalian, ada yang mohon maaf ini, ya mungkin uangnya banyak berlipat, ya mobilnya baru mengkilat, rumahnya bagus bertingkat, kadang-kadang istri sampai 4, tapi tiap hari kiamat. Kenapa? Karena tidak pernah merasa cukup, merasa kurang terus. Inilah orang miskin kata Imam Al-Ghazali. Dan orang yang kaya ialah orang yang merasa cukup dalam hidupnya, yang dia selalu bersyukur, selalu qanaah, selalu wara, selalu ridho apa yang diberikan Allah kepadanya. Maka hidupnya lebih banyak tersenyum, ya, daripada ya gelisah, atau kata anak-anak zaman now, gegana, gelisah, galau, merana. Ya, kenapa? Karena dia ridho. Makanya doa kita ketika sholat itu, ketika kita salam ke kanan, apa yang kita baca? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita keselamatan, dan kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita ridho, dan juga kita minta kepada Allah agar kita diberikan Allah jannah dan surga. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Kami akan kembali sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan
Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Halo Batam, mau tahu tentang dunia pendidikan dan peluang karir di masa depan? Yuk saksikan UIB EduTalks, program talk show inspiratif yang membahas segala hal tentang pendidikan, pengembangan diri, dan tips sukses di era modern. Dari informasi kampus, program studi unggulan, hingga kisah sukses alumni, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Saksikan UIB EduTalks setiap Kamis pukul 3 sore hanya di Batam Televisi. UIB EduTalks menginspirasi masa depan Anda. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Oh yang itu. Oh ya, baik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam waktu yang sangat berbahagia ini. Ya, para pemirsa yang berbahagia, tadi kita sudah sampaikan ada pesan dari Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata beliau, tolak ukur
meningkatnya iman kita, bertambahnya takwa kita, dan keberhasilan kita di bulan Ramadan. Dan hari ini tentu harus kita syukuri. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah. Kita merasakan kehadiran Allah. Ma'ayunallah. Kita merasa diawasi Allah. Kita merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Meningkat amal kita. Bertambah ibadah kita. Bertambah tekun ibadah kita. Bertambah meningkat solat kita. Terutama ibadah yang wajib, ibadah yang pokok. Solat berjamaahnya lanjut. Di awal waktu berjamaah di masjid. Kita terbiasa tadarus Al-Quran, ayo lanjutkan dekat akrab dengan Al-Quran. Malam kita bangun untuk sahur, lanjutkan tahajudnya. Lanjutkan wal mustaghfirina bil ashar. Kita bangun di waktu sahar untuk melakukan ibadah dan amaliyah kepada Allah. Termasuk amal sosial kita juga meningkat. Kita berbagi dengan anak yatim, peduli kepada orang miskin, terus kita tingkatkan. Intinya, al-amalu bitanzil. Amal kita meningkat, amal kita meningkat, ibadah kita bertambah. Ini tolak ukur yang kedua, meningkatnya iman kita dan berhasilnya Ramadan kita. Tolak ukur yang ketiga tadi sudah kita sampaikan secara singkat, ialah ar-ridha bil qalil. Tumbuh di hati kita rasa ridha, rasa cukup dengan nikmat yang diberikan Allah. Dalam istilah ilmu tauhid kita kenal dengan qanaah, kita kenal dengan ridho atau waro. Tadi kita sampaikan bagaimana orang yang sholat itu ya betul-betul ditutup sholatnya dengan Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah ketika dia ke kanan. Artinya apa? Dia minta kepada Allah selamat, dia minta ridho, dia minta surga. Karena kalau sudah selamat, ridho pasti akan kita dapatkan. Kalau sudah ridho, surga akan diberikan Allah. Ketika kita menoleh ke kiri, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab dan siksa neraka-Mu. Jadi kunci keberhasilan Ramadan kita itu diukur dengan ridhonya kita kepada yang sedikit. Kalau ridho kepada yang banyak, semua orang bisa. Hartanya berlimpah, kekayaannya banyak. Orang ridho, semua orang bisa. Tapi ridho kepada yang sedikit, merasa cukup dengan nikmat yang diberikan Allah, ini yang sulit menerapkannya dalam diri seseorang. Oleh karena itu, orang yang berhasil dilatih, ditarbiyah, ditraining oleh Ramadan, dia harus betul-betul mampu ridho dengan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Para pemirsa Batam TV yang kami muliakan, terakhir ini pesan Imam Ali karamallahu wajah yang paling penting. Kunci dan tolak ukur keberhasilan Ramadan kita yang terakhir, yang keempat, ialah al-isti'dad liyaumir rahil. Dia punya persiapan yang matang untuk hari akhiratnya. Punya persiapan untuk pulang kampung. Bukan mudik Idul Fitri, bukan pulang kampung ke kampung halaman, tapi tidak. Pulang kampung ke kampung yang kekal abadi, yaitu pulang ke akhirat. Dia punya persiapan yang sebaik-baiknya. Makanya di dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah ingatkan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan hancur, akan hilang, akan lenyap, akan tinggal di dunia. Wa ma indallahi baqin. Tapi apa yang engkau buat di sisi Allah, itulah yang kekal abadi. Oleh karena itu, jangan lupa ya, kita persiapkan hari akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Banyak ayat di dalam Al-Quran, diantaranya ada ayat yang sering kita baca, sering kita dengar.
sering dibaca oleh para mubaligh kita, para penceramah kita. Dalam surat Al-Hasr ayat 18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiapmu melihat apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Sepakat ulama tafsir, hari esok itu ialah hari akhirat yang kekal abadi. Makanya kita meyakini walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih kekal daripada kehidupan dunia. Akhirat jauh lebih utama daripada dunia hari ini. Makanya doa kita betul. Dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ada doa sapu jagat yang semua kita hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Oleh karena itu, pesan terakhir tadi yang keempat dari Imam Ali, al-isti'dad li yaumir rahil. Persiapkanlah akhiratmu dengan sebaik-baiknya. Buya Hamka pernah memberikan pesan, kata beliau, jangan sampai hilang kampakmu karena mencari penjahit. Apa maksudnya? Buya Hamka mengibaratkan akhirat itu seperti kampak besar, dunia seperti penjahit kecil. Banyak hari ini orang karena mencari penjahit yang kecil, hilang kampaknya yang besar. Artinya apa? Karena mengejar dunia, akhirat dia lupakan. Makanya para ulama-ulama tasawuf, para ulama-ulama tauhid mengingatkan, carilah akhirat, dunia akan mengikut. Jangan engkau cari dunia, akhirat akan hilang. Letakkanlah dunia di telapak tanganmu dan letakkanlah akhirat di hatimu. Artinya apa? Insya Allah kalau kita berusaha untuk mencari akhirat, maka dunia akan terbawa. Para pemirsa Batam TV yang kami banggakan, kami muliakan, tentu pesan ini memberikan semangat kepada kita bahwa bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Apa yang harus kita tingkatkan? Kita tingkatkan amal kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan kemampuan kita untuk lebih baik. Inilah pesan moral yang harus kita petik, menjadi tolak ukur dari keberhasilan Ramadan kita, menjadi tolak ukur meningkatnya takwa dan iman kita kepada Allah. Ya, tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, sehingga kita bertekad bulan Syawal ini dijadikan bulan kita meningkat. Sekali lagi kami pesankan sebagai penutup, pesan Imam Ali karamallahu wajah yang menjadi tolak ukur keberhasilan Ramadan kita ialah, pertama, hendaklah kita memiliki rasa takut kepada Allah di mana saja kita berada. Yang kedua, al-amalu bitanzil, hendaklah kita mampu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Yang keempat, ar-ridha bil qalil, ridholah dengan rezeki yang diberikan Allah, nikmat yang kita dapatkan, rasa syukur, rasa ridho, rasa qanaah kepada Allah. Terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil, persiapkan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa, akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita dalam program Tasbih Idul Fitri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan banyak maaf. Minal aidin wal faizin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Memancing ikan ke pulau buluh dapat mujair dan ikan patin. Saya Ustadz Junaidi Akbar menyusun jari yang 10, memohon maaf lahir dan batin.
Terima kasih. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.